Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah video used car review yang kelima. Mereview mobil-mobil bekas yang bisa jadi panduan Anda untuk membeli mobil bekas atau hanya sekedar mencari hiburan. Kijang adalah MPV yang paling legendary di Indonesia. Gara-gara Kijang muncullah mobil-mobil dengan nama perhewanan di Indonesia, yaitu Panther, kuda, dan lain-lain. Dan gara-gara Arif Muhammad, Kijang tua ini menjadi booming lagi. Kenapa dia membeli Kijang? Nonton saja video dia. Kami jadi penasaran ingin membuat reviewnya. Sedikit sejarah mengenai Kijang. Cikal bakal Kijang sebenarnya sudah ada prototipenya di tahun 1975 di Filipina dengan nama Toyota Tamarau, yang artinya kerbau atau kebo. Di Indonesia baru muncul tahun 1977 dengan nama Kijang, yang sebenarnya adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Dibuat untuk menjadi mobil basic untuk rakyat, macam Volkswagen. Basic Utility Vehicle. Kijang generasi pertama itu panggilan akrabnya adalah Kijang Buaya. Jadi sebenarnya Kijang atau buaya, atau Kijang yang dibuayakan, dengan kode KF10. Mesinnya itu 1200 cc. Ini disebut Kijang Buaya karena membuka kap mesinnya jadi seperti buaya. Kemudian tahun 1981 muncullah Kijang Doyok, yang konon panggilan akrab ini karena ada sebuah komik Doyok pada saat itu yang lagi terkenal-terkenalnya. Pada saat itu ada pickup dan van-nya yang sebenarnya dibuat oleh perusahaan karoseri dengan mesin 1300 cc dan 1500 cc. Kemudian tahun 1986 muncullah generasi ketiga dengan nama Kijang Super, atau panggilan akrabnya adalah Kijang Kotak dengan mesin 1500 cc. Dan pada tahun 1994 facelift berubah menjadi nama Kijang Grand Extra. Dan ini pertama kalinya diperkenalkan transmisi otomatis. Generasi keempat muncullah Kijang Kapsul karena bodinya membulat seperti kapsul walaupun tidak bulat-bulat amat. Pada era ini diperkenalkan mesin bensin baru berteknologi fuel injection, dan juga mesin diesel dengan transmisi otomatiknya. Karena kesuksesan Kijang pada zaman ini diekspor ke berbagai negara seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura dengan nama Toyota Unser, bukan lubang yang di perut. Filipina dengan nama Toyota Revo, Filipina dengan nama Toyota Zace. Hingga ke Afrika Selatan dengan nama Toyota Condor dengan 4x4-nya luar biasa. Kemudian tahun 2004 muncullah Toyota Kijang dengan embel-embel Innova dengan ciri khas MPV leather frame namun menganggap dirinya mewah. Dan terakhir generasi ke-6 tahun 2015 yang sampai sekarang ada dengan julukan Innova Reborn. Kijang Kapsul masih digemari hingga zaman sekarang, masih dianggap worth it untuk dipakai kerja, muat banyak hingga 10 orang kalau dipaksakan. Karena nilai historinya, Kijang Kapsul ini mulai dilirik para kolektor atau para user yang menginginkan mobil yang bisa dipakai kerja dan spare part khas Kijang yang terjangkau, mudah didapat. Sekarang mamang-mamang yang satu ini akan meneruskan reviewnya. Rambutnya sudah tidak terbakar lagi, tapi dipotong rata tanpa rambut. Mamang Ichan. Kalau ditanya salah satu MPV legendaris sepanjang masa di Indonesia, Toyota Kijang jawabannya 1977 sudah lahir di dunia. Dan juga dia mempunyai rekor muri di Indonesia, yaitu penjualan terlaris sepanjang masa. Dan juga teruntuk untuk Kijang Kapsul, dia mempunyai rekor muri juga, yaitu varian terbanyak pada masanya, yaitu 18 varian. Coba kebayang nggak? Nah, sekarang kita coba bahas variannya. Dari variannya itu kita bahas dulu dari chassisnya. Chassisnya itu dia mempunyai versi long dan versi short. Dan juga dari versi long dan versi short, dia juga mempunyai kasta-kastanya lagi. Gila nggak? Jadi dari kastanya ada tipe terendah, menengah, tertinggi, dan special edition. Yang terendah hanya ada 2 huruf saja seperti SX dan LX. L itu artinya long, S artinya standar atau short. Tipe tengahnya yaitu ada 3 huruf tapi tengahnya S. Kemudian di tipe tertinggi itu ada G di tengah hurufnya, dan juga special editionnya seperti yang punya Arif Muhammad yaitu Kijang Krista. Dia mempunyai varian yang special edition di tipe longnya. Shortnya dia kebagian tipe Rangga.
bukan Rangganya yang cinta gitu. Gimana caranya membedakan yang muda sama yang tua? Nah, yang paling tua itu gampang aja dilihat dari grillnya. Modelnya horizontal dan juga headlampnya dia menyatu dengan fog lamp yang dibelah di sebelah sini. Dan juga untuk versi yang facelift yang pertama, yaitu pada tahun 2000 seperti ini, persis banget. Headlampnya seperti ini, fog lampnya terpisah di bawah sebelah sini dan kecil saja kotaknya gitu ya. Dan juga grillnya dia kotak-kotak seperti ini. Nah, pada tahun 2003 yaitu facelift terakhir atau facelift yang kedua, headlampnya hampir persis, cuman si fog lampnya dia melebar ke bagian samping. Terus juga ya grillnya itu jadi vertikal gitu. Untuk yang Krista dan Rangga, dia mempunyai body part yang berbeda. Di bagian bumpernya dia mempunyai otot gitu ya, supaya cintanya makin cinta sama Rangga. Toyota Kijang Capsule pertama kali keluar dengan mesin 1800 cc berkarburator 4 silinder overhead valve dengan kode mesin 7K, menghasilkan tenaga 80 horsepower pada 4600 rpm dan torsi maksimal 139 Nm pada rpm 2800, dan juga mesin diesel dengan kode 2L berkapasitas 2400 cc dengan tenaga 82 horsepower pada rpm 4000 dan torsinya 165 Nm pada rpm 2400. Masing-masing menyalurkan tenaganya ke transmisi 5 speed manual, dan kalau yang pickup 4 speed manual, dan ada transmisi otomatis 4 speed pada LGX dan Krista. Pada varian facelift pertama tahun 2000 memakai mesin 1800 EFI dengan kode 7KE, punya tenaga 83 horsepower dan torsi maksimal 147 Nm pada rpm 3200. Dan ada mesin 2000 cc-nya dengan kode 1RZE dengan tenaga 95 horsepower dan torsi maksimal 160 Nm pada rpm 2800. Untuk varian mesin diesel semua di generasi ini tidak ada yang berubah, hanya menggunakan mesin kode 2L. Namun ada yang langka, Kijang diesel bertransmisi otomatis, karena hanya ada beberapa unit saja di Indonesia. Ini kami tertarik. Sekarang kita lihat di bagian sampingnya, tapi saya akan kasih tahu dulu dimensinya. Untuk panjangnya yang versi long itu adalah 4,5 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya adalah 1,8 meter. Nah, kalau yang tipe short dia hanya berbeda 30 cm lebih pendek dari tipe yang longnya. Nah, kalau dari samping bisa dilihat kontur-kontur bodinya itu sederhana banget gitu ya. Dari yang tipe terendah sampai yang tertinggi itu sama aja, diselok di sebelah sini, dimunculin sebelah sini, dan diselok ke bagian bawahnya dan dimunculin lagi. Ini keren banget. Tapi untuk yang tipe Krista dan Rangga, dia mempunyai tambahan otot di bagian bawah, jadi supaya cintanya makin cinta sama Rangga cuy. Oke, bagian depannya saya unik ini karena tidak ada lampu sein di bagian samping, tapi pinternya Toyota dia di bagian seinnya, sein depan gitu ya, dikasih tonjolan supaya kelihatan dari bagian samping seperti ini tuh kelihatan ada lampu sein ke kiri atau ke kanan. Oke. Untuk kacanya juga lebar-lebar, untuk buka pintunya handle-nya masih model tarik seperti ini, dan dia warna doff gitu ya, hitam doff. Dan juga ini tipe LSX. Lucunya di bagian velgnya, udah jangan tanya velg karena banyak banget variasinya untuk di bagian Kijang Capsule ini. Dari tipe Krista beda, tipe Rangga beda, terus kemudian tipe standarnya juga beda, pakai velg besi ring 13. Kalau yang rata-rata tipe yang menengah ke atas, menengah ke atas gitu ya, dia pakai velg ring 14. Dan juga ada versi customnya seperti ini, karena pada tahun 2000-an ditawarkan oleh Toyota dengan velg NK yang langka ini gitu. Spionnya kalau yang LSX atau tipe terendah dia pakai yang seperti ini, hitam dop saja, dia masih manual seperti ini. Dan juga di sebelah sini ada yang namanya tutup tangki bensin. Oke, sekarang kita ke belakang. Sesuai dengan namanya Kijang Capsule, di belakangnya juga ikutan membulat. Nah, membedakannya gimana nih yang paling tua sama yang paling muda? Yang paling tua, dia kacanya lebih kecil dan juga karetnya lebih terekspos. Logo Toyotanya dia nempel pada bodi. Dan kemudian pada tahun 2000 ke atas, atau facelift yang pertama sama facelift yang kedua, dia kacanya lebih besar, tidak ada karet yang terekspos lebih besar, dan logo Toyotanya di-emboss ke dalam kacanya. Dan juga membedakannya gimana? Untuk yang taillightnya aja kita lihat. Nah, untuk yang paling tua itu kayak traffic light, ada orange, lampu mundur, ada lampu merah di sebelah sini.
ya udah tahu lah ya fungsinya seperti apa, nggak usah dijelasin lagi. Yang versi pertama seperti ini persis, warna milky white. Nah, urutannya juga sama seperti itu. Dan juga yang versi yang kedua, yang terakhir gitu ya, dia balik lagi ke traffic light. Jadi orange, putih, merah, tapi ada imbuhan atau aksen ke sebelah sini seperti Avanza zaman now. Supaya nggak boring-boring amat gitu ya. Nah, di belakang sini tidak ada wiper belakang, karena ini adalah tipe yang tengah, tapi yang LGX sama Krista itu ada wiper belakangnya. Kemudian di sini ada lambang kebangsaannya, kijang dengan rusa yang keren ya. Kijang atau rusa ya? Ini pokoknya kijang, itulah. Oke, di bagian sini juga ada LSX 1.8 EFI yang artinya dia pakai injeksi. Tapi kalau nggak ada EFI berarti dia pakai karbu. Dan di sini bempernya kuat-kuat. Ini walaupun plastik tapi ini kuat banget bahannya. Dan juga untuk membuka bagasinya dia begini saja. Set, tuh udah kebuka. Simpel kan? Ntar dulu. Iya ada handle-nya. Berlanjut ke bagasinya, buka ruang bagasi ini sudah terbuka ke atas, tidak seperti Panther dan kuda. Tidak terlalu luas sebenarnya, tidak bisa memasukkan orang ke dalam untuk menghindari tiket masuk Ancol. Namun terbantu dengan ruang lantai yang rata sehingga barang mudah masuk ke dalam bagasi Kijang Kapsul. Untuk memperluas bagasinya tinggal tarik saja tali ini, sehingga terlipatlah jok row ketiga menghasilkan bagasi yang flat. Sehingga bisa membuat kasur kecil kalau lagi piknik. Teringat masa lalu. Tapi di Jeep Mercy. Kemudian row kedua, Toyota Kijang Kapsul terkenal dengan kenyamanannya. Dan ini lebih mewah daripada LMPV zaman now. Door trimnya merupakan paduan fabrik model suede dan plastik-plastik keras. Untuk varian yang standar, buka kacanya masih menggunakan window by power. Namun versi LGX atau Krista sudah memakai power window. Jarak dengkul dengan jok depan masih sisa sedikit, hanya 2 jari, dan headroomnya luas. Namun sayang sekali untuk tipe yang standar tidak memakai headrest. Untuk tipe standar juga kursinya tidak bisa direbahkan. Pembagian kursinya luar biasa, tidak jadi satu, tapi 60-40 untuk di row kedua. Kami suka bahan kain model suede yang lembut di Kijang ini. Terasa bahan kain sofa yang agak mahal. Kijang Kapsul varian standar ini juga tidak menyediakan cup holder atau tempat penyimpanan karena memang belum zamannya. Jadi dia bingung ini taruh mana. Dijepit aja di situ biar hangat. Masih ada polisi tidur di bawah sini karena ini adalah mobil rear wheel drive. Dan jangan lupa semua Kijang itu adalah leather frame. Namun tidak jadi penghalang untuk penumpang yang berada di tengah, masih tetap nyaman. Tidak ada double blower untuk tipe standar, namun yang varian atas sudah memakai double blower yang terekspos. Untuk row ketiga, masuknya hanya dengan satu tuas, aksesnya mudah, namun aneh. Begitu duduk row ketiga ini terasa lebih lega dibanding dengan row kedua. Berposisi agak jongkok memang, tapi masih nyaman duduk untuk perjalanan jauh untuk orang dewasa. Jarak dengkul dengan jok row kedua hanya 2 jari. Namun kakinya masih banyak ruangan. Sayang tidak ada headrest di row ketiga ini untuk varian standar. Buka kacanya pun masih model lipat. Ya lumayan daripada tidak bisa dibuka. Macam MPV zaman now. Kemudian seperti khas MPV zaman dulu, belum ada seatbelt di row kedua dan ketiga. We die like a man. Kita bahas di kokpitnya Toyota Kijang Kapsul. Yang pertama dari door trim ya. Door trimnya juga berbeda-beda. Ini adalah tipe Kijang LSX yang artinya dia tipe menengah. Kalau yang LGX dia udah pakai power window. Tapi kalau yang LSX dia masih pakai putaran seperti ini. Dan juga untuk dashboardnya kalau kita lihat dia agak lebih tinggi daripada Kijang yang kotak. Dengan bahan-bahan yang keras semua. Jadi seperti mobil niaga aja gitu. Tapi ini lucu ya, walaupun plastik tapi dia motifnya kayak motif kulit gitu ya, bertekstur kulit. Lucu. Oke, di bagian center console-nya ada apa aja? Ada jam digital ala Toyota gitu ya. Ini kayak Starlet juga ada kayak gini. Dan ini sampai tahun berapa nih kayak gini jam digitalnya. Oke, kisi AC-nya ada 4, di bagian tengahnya ada, yang di bagian kiri kanannya juga ada, bisa dibuka tutup. Ini kelemahannya Toyota Kijang Kapsul. Tapi ini no big deal ya, karena ini murah. Murah banget malah. Oke, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan receh, kemudian juga untuk AC-nya juga simpel banget, ada temperatur sama fan speed doang.
di bawahnya ada tip gitu ya, tipnya masih pakai kaset gitu ya. Kalau sekarang kan udah ganti biasanya pakai double din gitu supaya kekinian gitu ya. Dan di sini ada power socket, ada hazard, dan untuk yang tipe yang teratas ini yang kosong-kosong seperti ini biasanya dipakai untuk wiper belakang, ada kecerutan belakang. What the meaning of kecerutan? Untuk di bagian setirnya dia untuk yang standar seperti ini bentuknya, tapi untuk yang LGX Krista berbeda setirnya. Kemudian di bagian speedometer, ada speedometernya, ada odometernya, dia masih analog, ada RPM, ada feel gauge, sama temperatur mesin. Dan juga ini standar lah ya, lampu-lampu udah nggak usah dikasih tahu lah. Oke, ke bagian bawah lagi ada yang namanya tuas transmisi 5 speed saja, tapi ada versi yang otomatis. Handbrake-nya di bawah, tidak seperti Kijang kotak yang masih ditarik seperti Isuzu Panther. Dan di sini ada yang namanya glove box. Glove box-nya juga tergolong besar, tuh dalam gitu ya. Jadi ini sungguh sangat praktis. Untuk cup holdernya di bagian tengah ada. Biasanya kalau LGX ini agak lebih tinggi untuk dipakein yang tertutup gitu loh. Kalau yang LSX atau tipe terendah itu dibuka seperti ini, muat untuk cup holder saja. Bahan-bahan joknya keren. Nih dari kain gitu ya, dan ini halus suede gitu ya. Berbeda dengan yang tipe paling bawah itu pakai bahan karung. Di bagian atasnya ada yang nama sunshade. Sunshade-nya juga nggak ada vanity mirror untuk tipe Kijang yang paling terendah. Sekarang kita coba Kijang tahun 2000 yang festive pertama, berkilometer 17.937. Jadi kilometernya masih rendah dan ini rasanya seperti baru, dan ini mengembalikan memori saya waktu kecil gitu ya. Si Kijang tuh ternyata nyamannya senyaman ini, dan bahkan ini lebih nyaman daripada LMPV, LCGC. Ini lebih nyaman, jauh lebih nyaman daripada yang saya sebutkan tadi. Terus juga visibilitas ke depan, ini dia punya widescreen, tapi memang tidak se-widescreen dari Kijang kotak. Cupnya sampai kelihatan, kalau ini dashboardnya lebih tinggi dan juga cupnya tidak begitu terlihat. Tapi tetap saja sebuah Kijang dia mempunyai visibilitas yang keren ke bagian depan. Pilar A-nya kecil, jendelanya gede, kaca belakang juga gede. Jadi ini tidak membuat saya capek untuk membawa keluar kota. Jadi setiap sudutnya ini kita kenal, dan kalau kita masuk ke dalam Kijang, nyetir Kijang itu kita bisa langsung kenal atau user friendly. Suspensi yang dipakai oleh Kijang itu standar-standar aja, bahkan yang belakang dia masih pakai per daun atau leaf spring. Tapi ini nggak tahu kenapa dia racikannya tuh pas. Walaupun dia pakai leaf spring, ayunannya tuh lembut banget gitu ya. Nggak ajrut-ajrutan seperti LMPV yang ada sekarang. Enak dipakai dan stabilitasnya memang kurang. Kalau untuk di 120 ke atas udah mulai agak-agak limbung. Ini kan karena ground clearance-nya tinggi, suspensinya juga sangat-sangat pas-pasan. Tapi ini kalau untuk dibawa jauh, pakai keluarga banyak, suspensinya sangat enak untuk di kelasnya. Mesin yang dipakai oleh Kijang itu ada banyak. Ada 1800 cc karbu, 1800 cc injeksi, 2000 cc injeksi bensin ya. Satu mesin diesel yaitu 2L. Dan yang saya pakai adalah mesin injeksi 1800 cc atau kodenya tuh 7KE gitu. Rasanya kita coba dulu. Aduh, karakter mesin Kijang. Dibilang lemot enggak, torsinya melimpah sekali. Dibilang kenceng enggak, dibilang lemot enggak, karena tarikannya enak juga, ditanjakan juga ngisi karena dia torsi banget, dan kawinan dengan si transmisinya ini pas banget. Jadi dia pendek-pendek rasionya, tapi udah begitu gigi 4 ke atas, ini rasio giginya tuh panjang-panjang gitu. Makanya kalau Kijang kapsul dibawa ngebut itu masih bisa, 160 pun masih bisa untuk di Kijang kapsul. Rem yang dipakai oleh Kijang itu depannya masih standar-standar aja, cakram, yang belakangnya tromol. Belum ada teknologi ABS, EBD apalagi. Nah, rasa remnya, wow. Ini rasa remnya memang karakteristik Jepang banget, dan kalau kita tekan tuh langsung ngek gitu ya. Ini kerasa banget. Nah, itu rasa remnya seperti itu. Dan ini dicobanya di jalan yang sudah proper ya. Kosong banget, jadi saya bisa ngetes rem secara langsung. Ini dari tadi, ini karena mungkin mobilnya merah gitu ya, udah merah mulus merona gitu. Jadi diliatin orang terus.
Apa mungkin Kijang lagi hype sekarang? Saya juga nggak tahu, apalagi setelah di review ini harganya naik. Apakah benar? Yes, memang betul Mamang Ican itu. Kijang kapsul saat itu cukup enak dibandingkan dengan lawan-lawannya. Walaupun bukan yang terbaik, tapi gara-gara Kijang ini nama Toyota di Indonesia menjadi sangat besar. Apapun yang berlogo Toyota itu pasti menjadi laku, walaupun jauh dari konsep suatu Kijang yang basic. Sekarang kesimpulannya apa? Mengenai Kijang kapsul. Yang pertama, dia membawa nama legendaris dari Toyota Kijang. Makanya dia nilai historikalnya luar biasa. Yang kedua adalah dari desainnya. Lihat, ini kapsul, tapi ya masih tergolong kotak untuk di zamannya. Dan juga desainnya timeless, seperti Krispati, tak lekang oleh waktu. Yang ketiga adalah dari perawatannya. Dia perawatannya simple banget. Siapa yang nggak kenal dengan mesin 7K yang dipunyai oleh Toyota Kijang? Dari mulai yang versi karbunya, versi injeksinya, walaupun ada versi dieselnya. Dieselnya juga tergolong relatif mudah diurus. Spare partnya juga murah. Kelemahannya apa? Bingung saya, pak, kelemahannya apa ya? Nah, jadi kelemahannya tidak ada yang krusial untuk di Toyota Kijang. Saya belum menemukan Toyota Kijang yang sampai mangkrak gitu ya, sampai ngebuka mesinnya di pinggir jalan. Bahkan saya melihat tukang material itu pakai Toyota Kijang kapsul yang di belakang pakai bak gitu ya, pakai pickup. Itu sasisnya sampai pengkor pun masih bisa jalan gitu. Ini luar biasa sekali untuk di Toyota Kijang generasi ke-4. Kemudian untuk pajaknya di daerah Bandung, dan ini adalah tahun 2000, 1800 cc, hanya berkisar 1,2 juta rupiah saja. Dan range harganya ini sangat menarik karena untuk Toyota Kijang kapsul lagi hype-hype-nya. Jadi nggak ada patokan harga untuk Kijang kapsul, bahkan melebihi dari Toyota Kijang Innova yang paling tua. Toyota Kijang Innova paling tua yang bensin itu berkisar harganya 80 juta ke atas, dan Toyota Kijang kapsul itu sama saja, apalagi varian dieselnya yang hampir melebihi dari 100 juta. Bahkan kemarin ada tuh gosipnya 140 juta ke atas untuk varian diesel Kijang kapsul. Luar biasa. Overall, Kijang dari zaman ke zaman merupakan mobil yang sangat basic, yang sebenarnya tidak enak-enak amat. Namun karena kebasikan itu, perawatan menjadi mudah dan murah. Toyota Kijang kapsul ini sangat cocok untuk dijadikan mobil pertama, atau untuk belajar nyetir, atau untuk coba-coba merawat mobil karena mudah perawatannya. Untuk bawa keluarga besar juga nyaman. Untuk dijadikan koleksi juga oke, karena harganya bisa semakin mahal. Heran. Bahkan bisa lebih mahal daripada Innova, yang namanya Innova yang tertua. Video ini merupakan opini pribadi kami berdua. Dan untuk video ini, tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi, dan mamang-mamang yang satu itu, Aspros Auto. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.